Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji yang agung kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati yang pada sore ini Allah kumpulkan kita di buminya Allah yang indah ini dalam rangka menjemput rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat baik kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal soleh yang kelak akan dilipat gandakan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi pemberat timbangan kebaikan besok di yaumul qiyamah. Dan juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga kegiatan kita ini menjadi asbab Allah wafatkan juga kelak kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebetulnya tadabbur alam itu ya karena luas bumi Allah ya. Dan ayat 15 surah Al-Mulk bukan satu-satunya ayat seputar traveling. Bukan satu-satunya ayat. Ya banyak. Bahkan yang lebih tegas lagi di surah Al-Hajj ayat 46. Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ar fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha. Fa innaha la ta'mal qulub la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Itu Al-Hajj ayat ke-46. Allah katakan, maka apakah kalian tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, kemudian kalian jumpai orang-orang yang dalam perjalanan tersebut memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Sehingga kata Allah Azza wa Jalla di situ ternyata banyak orang-orang yang sebetulnya bukan matanya yang tidak melihat, akan tetapi ta'mal qulub allati fis sudur, mata hatinya yang tidak memahami kebesaran Allah. Jadi dari jalan-jalan ini Allah tekankan dua, pesan dan kesan. Nanti pesannya apa, kesannya apa, itu aja sebetulnya. Ya, pesannya alhamdulillah sudah sampai, nanti besok setelah pulang kesannya apa. Itu mesti dicatat. Jangan sampai kesannya dingin Ustaz, nah itu enggak. Ya kesannya enak makan, itu juga enggak. Ya itu bagian rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi ada kesan yang harusnya sampai ke dalam jiwa kita sehingga terbuka mata hati kita tentang kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pulang dari alam ini kita mendambakan betapa indahnya alam dunia ini walaupun hanya satu titik, lalu kita katakan betapa lebih indah lagi besok negeri akhirat. Itu yang insya Allah kesannya harus kita dapat. Dan kalau Allah mudahkan kita mendapatkan kesan di dunia ini, mudah-mudahan juga Allah mendapatkan kita pesan dan kesan di negeri akhirat yang kekal dan abadi. Mungkin bisa saja besok di akhirat hanya segini Pak. Berapa orang nih? 100 ya? Kurang 90. 9. Ya mungkin segini. Tapi dari yang segini ini, kelompok yang kecil, Allah katakan, Anda punya teman, Anda punya sahabat. Coba cari teman Anda, sahabat Anda di mana. Sehingga Allah persilakan kepada kita yang sedikit ini. Ternyata ada teman-teman kita, mungkin sahabat kita yang kita cintai, Allah takdirkan masuk neraka dulu Pak. Atau mungkin ustadznya dulu, gitu kan. Lalu kalau katakan, coba jemputlah ustadz kamu, teman kamu yang ada di neraka, bawalah ke surga. Jadi ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kelapangan waktu, sehingga kita bisa datang ke tempat ini. Sekali lagi, mudah-mudahan yang sedikit ini Allah takdirkan kelak bisa memberikan syafaat kepada teman dan kerabat kita. Ya, seperti itu insyaallah. Ya, mudah-mudahan lebih banyak lagi sebetulnya. Tapi kabarnya penghuni surga itu sedikit.
Dan penghuni neraka itu banyak gitu. Dan kita nggak tahu apa termasuk yang sedikit atau yang banyak. Cita-citanya yang sedikit, tapi mudah-mudahan bisa membawa sebanyak-banyaknya teman dan saudara kita insyaallah. Buku ini terdiri dari 8 bab, 187 judul. Nggak bisa bayangin lah kalau bisa selesai itu. 8 bab, 187 judul gitu kan, insyaallah. Kenapa? Ya 2 jam lah insyaallah. Bismillah. Dan ini temanya luar biasa Pak ya. Kehidupan setelah atau rintangan setelah kematian. Dan bab yang pertama ini adalah dunia yang fana dan kita sedang berada di situ. Ya, sedang berada di situ. Baik. Bab yang pertama yang ditulis oleh beliau hafizullah taala, dunia tempat singgah sesaat. Beliau ambilkan dalil surah Al-Qasas ayat 77. Di situ ada wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, ya, sebahagian negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Mana yang paling besar yang Allah tekankan di sini? Dunia apa akhirat? Akhirat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka carilah pada yang telah Allah anugerahkan dari negeri akhirat. Kenapa? Karena negeri akhirat itu semuanya dari A sampai Z anugerah yang besar. Tetapi kata Allah, jangan lupakan bagianmu dari dunia, karena memang kita berada di dunia. Ya, berada di dunia. Wala tansa, jangan kau lupakan gitu Pak. Artinya apa? Kita diajak untuk cerdas oleh Allah. Ya, beramal sedikit tapi pahalanya banyak. Berjalan sebentar tapi nilainya besar. Ya kan? Kan di sini kita sebentar aja. Jumat, Sabtu. Itu pun mungkin kualitasnya hanya berapa ya? Nanti kita bercengkrama, ngobrol, macam-macam sebentar. Tapi insya Allah mudah-mudahan kualitasnya besar. Ini bagiannya. Ini bagiannya. Ya, makanya pernah Anda jelaskan di Masjid Kuba itu. Jalan-jalan itu supaya membuka pintu hati kita agar memahami kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, memang harus ada kajiannya. Supaya niat kita adalah ngaji di tempat yang mana? Di tempat yang berbeda, sehingga 24 jam atau 2 kali 24 jam di sini insya Allah semuanya pasti dinilai ibadah oleh Allah. Dan ini adalah orang-orang yang cerdas. Amalannya sedikit tapi semua dinilai ibadah. Luar biasa kan? Dan kalau kita duduk di satu majlis untuk semuanya ibadah, itu gak mungkin bisa, karena kita lemah. Tapi dengan niat kita untuk seperti ini selama 2 hari ini, insya Allah dinilai ibadah. Berarti kan tujuan kita adalah akhirat, tapi kita tidak melupakan sebahagian kita dari urusan dunia, insya Allah. Ya? Dan ujiannya kayak begini gak masalah. Iya, ya. Allahumma shayyiban nafi'an, insya Allah. Saudara kita Pak, alhamdulillah di Palestina ini sekarang gak perlu ngaji lagi, karena anak usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kalau kita kebingungan loh Pak, rumah dihancurkan, masjid dihancurkan, Quran gak ada, di otak pun gak ada ayat Quran. Gimana kira-kira? Ya, bingung kan? Quran gak ada, masjid gak ada, hafalan gak ada. Mereka masih bisa menghafal Pak, masih bisa membaca Quran. Kenapa? Karena Quran semuanya semua di mana? Di otaknya mereka. Maka mudah-mudahan yang singkat ini menjadi kebaikan untuk negeri akhirat dan tidak melupakan kebaikan kita dari urusan dunia. Baik. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 2. Kata Nabi alaihissalam, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan sebagai orang yang pengembara. Di dunia seperti orang yang mengembara. Artinya hanya sebentar saja lintas. Au abiri sabil, atau seperti orang yang berlalu melintasi jalan saja. Dan itulah keadaan dunia.
ya, hanya sebentar dan hanya seperti orang yang melintasi jalan. Sehingga kata Nabi SAW, semakin kencang nih. Idza amsayta fala tantadirus sabah. Apabila posisi kita berada di waktu sore seperti ini dan ada kesempatan untuk beramal soleh, maka tidak boleh mengatakan besok saja. Apabila ada kesempatan di waktu sore ini untuk beramal soleh, walaupun yang ringan, tidak boleh kita katakan nanti saja. Segera. Gitu ya. Segera. Atau di waktu subuh. Dibangunkan oleh waktu subuh, ada kesempatan untuk beramal, maka tidak boleh mengatakan nanti saja sore. Kenapa? Karena kita berada di dunia hanya seperti orang yang menyeberang melewati jalan saja. Itu ya. Kira-kira kalau kita lagi di Masjid Kuba tuh, lagi di rumah, adzan berkumandang, hujan seperti ini, adzan kan undangan kita. Kalau lewat hadis ini kita mau mengatakan besok aja atau tetap ke Masjid Kuba? Insya Allahnya di rumah atau jalan? Jangan-jangan insya Allahnya di rumah. Rukhsah katanya. Pakai dalil. Padahal mobil ada, payung punya, jaket hujan, jas hujan ada. Kata Nabi, jangan mengatakan nanti, jangan mengatakan besok, jalan saja. Karena belum tentu sampai besok, belum tentu sampai nanti. Bila sudah betul-betul gak bisa jalan, baru kita katakan apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Semua ini sudah saya usahakan, tapi gak mungkin bisa jalan. Udur namanya, rukhsah namanya. Tapi kalau masih bisa, jalan. Ini bukan di sini, tapi di mana? Di masjid kita. Ya, jangan sampai mengatakan apa? Besok atau nanti saja. Atau sebaliknya. Ini ada pengajian nih. Kapan? Malam ini, tapi hujan. Oh ya nggak apa-apa. Nanya lagi. Kira-kira ada nasi kemulinya apa enggak? Oh ada, siap datang. Tidak boleh begitu. Jadi datang. Lalu kata beliau, wa khudh min sihatika lima rodi, wa min hayatika lima mati. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Itu yang nggak boleh ditunggu. Karena sakit kita nggak tahu datangnya, dan kematian pun juga kita nggak tahu datangnya dua. Tunaikan segera di waktu kita sehat, tunaikan segera sebelum datang kematian. Dan yang menghalang ini, Pak, biasanya orang rajin ibadah tuh lagi sehat apa sakit? Hah? Yang benar. Ya? Baik, lagi sehat. Kita tanya lagi, kita sering khusyuknya sholat tuh lagi sakit apa sehat? Sakit ya? Sakit, beda ya. Jadi kalau lagi sakit, usu, ya? Bahkan pernah ada yang sakit gini, Pak. Ini masih saudara. Sholat gak pernah, asli gak pernah, Pak. Hanya sholat Jumat, itu pun kadang-kadang. Begitu sakit, siapa yang dipanggil? Ya Allah, ya Allah. Akhirnya kata ponakan, udah gak usah ngomong ya Allah lah. Orang lagi sehat aja gak pernah ya Allah, ini sakit ya Allah gitu kan. Ini kebalik kan. Makanya kata Nabi apa? Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Jangan mengatakan entar, nanti atau besok. Karena hidup hanya sementara. Baik, kita lanjutkan. Lalu kata Nabi alaihissalam, dilihat halaman 3. Di alinea yang paling bawah. Idza dakhalan nuru al-qalba infasaha wa syaraha. Kata Nabi SAW, apabila telah masuk cahaya ke dalam hatimu,
cahaya nur Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu, infasaha wan syaraha, maka dia akan terbuka dan akan lapang dadanya. Anda ulangi kata Nabi, apabila cahaya Allah sudah masuk ke dalam dada seseorang, maka dia akan lapang dadanya dan akan mudah urusannya. Kapan itu? Kalau cahaya Allah sudah masuk ke dalam hati seseorang, lapang dan tenang. Jadi selama kita masih suka gelisah dan merasa sempit hatinya, karena cahaya Allah belum masuk ke dalam dada seseorang. Jamaah sekalian, penantian yang paling pasti itu menantikan janji dari siapa kira-kira? Penantian yang paling pasti menjanjikan penantian dari siapa? Dari Allah ya. Itu paling pasti, dan penantian kepada Allah itu menenangkan dan menyenangkan. Menenangkan, menyenangkan. Contoh. Apakah kita semua yang di sini menantikan surga? Insya Allah, jawabannya iya. Menantikan surga. Menyenangkan ya kira-kira? Bagi orang yang benar-benar menantikan surga, maka beramal untuk surga sangat menyenangkan. Lalu hati siapa, amalan siapa yang tidak menyenangkan ketika dia menantikan surga? Jawabannya, orang yang tidak serius menantikan surga, maka menantikannya dia merasa berat dan juga susah. Baik. Apakah pernah ibadah kita merasa berat dan susah? Padahal kita menantikan, berarti serius apa enggak itu? Penantiannya serius, tetapi caranya gimana ya? Dapat ya kira-kira? Iya, nggak serius berarti. Iya. Padahal tidak ada penantian yang lebih menyenangkan dan menenangkan kecuali penantian kepada. Ya, aneh menantikan surga. Kenapa? Surga itu pasti ada. Gitu? Dan pasti semua orang kebahagiaan. Iya. Kalau menantikan dunia yang kita nantikan kepada siapapun, hatta ke presiden, mungkin nggak semua orang kebahagiaan. Enggak, Pak. Maka saking takut gak kebahagiaannya, Pak, yang sudah senang pun minta apa jatahnya. Ya, yang mungkin kata kita dia sudah harta mungkin separuhnya Indonesia. Tapi masih minta apa, Pak? Tambahan. Bisa tambahan. Kadang-kadang orang yang kayak kita ini mau apa lagi sih? Tapi itulah dunia, Pak ya. Tapi kalau minta surga, Pak, semua orang kebahagiaan. Bahkan Allah janjikan, arduha ka'ardis samawati wal ardh. Al-Imran 145 aja. Satu orang kebahagiaannya berapa, Pak? Seluas langit dan bumi. Satu orang. Itu menyenangkan dan menenangkan. Bede, Pak. Lah nggak usah dibayangkan deh. Nggak usah. Ini baru Indonesia bagian Cidahu doang nih. Indonesia baru Cidahu ini. Belum cerita seluruh dunia ini kan, wa ma'fiya dan seluruh isinya Allah berikan tuh, Pak. Buat satu orang. Arduha ka'adis samawati wal ardh. Uiddat lil muttaqin. Allah janjikan terhadap untuk orang yang takwa, dan janji Allah itu maha menepati janji. Masya Allah ya. Senang gak, Pak? Harusnya senang. Tenang gak? Harusnya tenang. Porsinya mestinya banyakkan mana dunia dan akhirat? Mestinya banyakkan. Kenapa? Karena akhirat pasti dan menyenangkan, menenangkan. Sementara dunia tidak pasti dan belum tentu menyenangkan, juga belum tentu menenangkan. Ya, dunia belum tentu menyenangkan dan juga belum tentu menenangkan. Kata siapa Ustaz, dunia agak menenangkan. Buktinya kalau jalan-jalan gak bawa ATM, gak tenang Ustaz. Ya, kalau gak bawa ATM, gelisah. Walaupun di tas ada Quran, ada ATM, tetap saja Ustaz gak bawa ATM, tetap gelisah. Berarti apa? Tingkat ketawakalannya dengan sebab itu kurang. Sebab ya sebab, Pak. Dan tidak boleh menjadikan Tuhan sebagai apa? Sebagai sebab. Baik, sampai di situ dulu ya. Lalu kemudian kalau sudah cahaya Allah masuk ke dalam jiwanya, maka dia akan lapang dan tenang. Lalu mereka berkata, "Wama alamatu dzalika ya Rasulullah." Ini mestinya tulisannya ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Karena mudah dan mudhof itu mestinya nasab. Ini salah yang ngetik, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, qala, Nabi menjawab, al-inabatu ila daril khulud. Ya, cirinya orang-orang yang sudah dimasuki cahayanya Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluh
adalah mereka di situ bersiap siaga untuk kembali ke kampung kekekalan. Yakni al-inabah ila daril khulud. Inabah itu dalam bahasa Arab maknanya kembali secara totalitas jiwa dan raganya untuk negeri yang kekal dan abadi. Kenapa sih masih dikatakan totalitas jiwa dan raga? Begini jamaah sekalian yang Anda muliakan. Pernah nggak kita ketika sholat di masjid yang indah dan megah, kita berada di satu shop, tapi hati kita nggak ada di situ? Pernah nggak? Kita berdiri satu shop, imamnya mendayu-dayu enak, tapi hati kita nggak ada di situ. Pernah? Atau intensitasnya banyakkan yang mana? Menyatu atau tidak menyatu? Maka menurut hadis Nabi, bila itu tetap terjadi berarti cahaya Allah belum tembus ke dalam jiwa kita. Belum. Kalau sudah tembus itu menyatu. Al-inaba ila daril khulud, menyatu antara jiwa dan raga. Berada di mana? Ketenangan dan kedamaian atas cahaya Allah. Dan itu bukan hanya milik para sahabat, para nabi, milik semua manusia yang berharap atas apa? Mendapatkan nur cahaya Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan riyadhah, melatih diri. Dan ini termasuk riyadhah. Melatih diri. Walaupun belum dikatakan mengasingkan diri, karena kita bersama teman-teman. Tidak mengasing, saling kenal semuanya. Kalau mengasingkan itu sendiri, Pak. Wala jinnun wala insanun. Boleh jadi. Tidak ada jin, tidak ada juga manusia, itu namanya mengasingkan diri. Bahkan wala syarabun wala ta'amun, tidak ada minuman, tidak ada makanan, itu mengasingkan diri. Modalnya hanya apa? Membawa apa? Raga saja, Pak. Itu baru riyadhah yang benar, Pak. Bisa enggak seperti itu? Sebetulnya bisa. Riyadhah mingguan, puasa Senin Kemis. Riyadhah bulanan, ayyamul bid. Riyadhah ganti-ganti hari, puasa Nabi. Itu riyadhah, Pak. Bisa itu. Tapi tentunya juga ternyata belum semua orang bisa. Itu yang sudah sampai nur kepada jiwanya, dia mempersiapkan diri untuk apa? Inabah, kembali kepada Allah. Yang kedua, bersiap siaga untuk berpisah dengan kampung yang penuh dengan penipuan. Kampung apa itu? Dunia. Nabi katakan dunia itu gurur, penuh dengan penipuan. Wa antum magrur. Sementara kita banyak apa? Tertipu. Dunia menipu, kita banyak tertipu. Yang paling gak enak tuh yang nipu apa tertipu, Pak? Paling gak enak. Orang yang bohong apa yang dibohongi yang paling gak enak? Anehnya kita itu sering tertipu tapi enak terus ya. Ya, didukung lagi. Sering tertipu, bahkan sering dicaci. Wah, dunia tertipu terus, Pak. Ya, tapi ada juga sih yang senang nipu itu senang juga. Kayak copet-copet, hipnotis itu kalau sudah nipu senang juga dia. Tapi tetap yang paling menderita orang yang tertipu. Nah, orang yang memang sudah masuk nur dalam jiwanya, dia akan menyiapkan bekal untuk kembali ke negeri akhirat, dan juga dia akan menyiapkan sesuatu untuk berpisah dengan negeri yang penuh dengan tipuan. Lalu yang ketiga, cirinya yang ketiga adalah bersiap untuk berpisah dan bersiap siaga untuk dijemput kematian sebelum kehadirannya. Kalau sudah itu ada di sini, berarti seseorang sudah mendapatkan cahayanya, cahaya Allah. Menyatu jiwa dan raganya, bersiap diri untuk berpisah dengan dunia yang penuh dengan tipuan, kemudian bersiap untuk dijemput dengan makhluk yang namanya kematian. Ini kalau ngadain lagi tahun besok, wallahu alam nih, yang ini itu masih lengkap semua. Wallahu alam. Wallahu alam. Dan gak ada yang tahu. Oh Ustaz, nanti boleh gak sesuai dengan umur yang paling tua? Ya nggak bisa begitu. Ya, tapi yang jelas nggak ada yang menutup kemungkinan kita bisa bertemu lagi di tahun yang akan datang. Bahkan mungkin besok dan lusa, nggak ada yang tahu. Maka orang yang sudah masuk nur ke dalam jiwanya akan bersiap sebaik-baiknya bekal untuk dijemput oleh makhluk yang namanya kematian. Baik, kita lanjut. Alinea yang berikutnya, surah Al-Hajj ayat 11. Khosirad dunya wal akhirah dalika huwal khusranul mubin. Merugilah ia di dunia dan di akhirat, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Bagi orang yang tidak memperoleh 3 poin tadi, maka orang tersebut akan mendapatkan kerugian di dunia dan juga dia akan mendapatkan kerugian di akhirat. Abdullah bin Aizar berkata, anak Adam mempunyai 2 rumah hunian. Rumah hunian yang berada di atas bumi dan rumah hunian yang berada di bawah bumi. Mereka berusaha
mempercantik dan memperindah rumah hunian yang berada di atas bumi. Mereka membuat pintu-pintu menghadap sebelah kiri, pintu-pintu menghadap sebelah kanan, dan mereka berusaha membuat penghangat untuk musim dingin dan membuat pendingin untuk musim panas. Ribet memang di dunia itu ya. Musim dingin membuat pintu untuk panas. Musim panas bahkan ada yang paling ribet lagi, ya kan? Masang AC supaya tidurnya dingin, gitu kan? Sudah pakai AC, pakai selimut. Itu lebih ribet lagi. Itu kita loh manusia tuh unik gitu. Ya, unik tapi aneh gitu kan. Itu kan. Malah dicari selimut yang paling apa? Paling tebal. Itu untuk apa? Menyelimuti supaya nggak dingin. Tapi AC juga dibeli yang paling apa? PK-nya yang paling bagus, paling dingin. Ya Allah, gimana ceritanya? Itulah manusia, Pak. Maka tertipu dan tertipu, ya. Sementara rumah yang berada di atas bumi dipercantik, kebanyakan manusia rumah besok di hunian di atas tanah ini di bumi malah mereka abaikan. Padahal rumah yang hakikat yang sebenarnya adalah akan menjemput kita dan akan kita tempati rumah yang berada di bawah bumi ini, insya Allah. Ya, Masya Allah. Kebayang gak sih, Pak? Kebayang ya? Kebayang tiba-tiba aja, Pak. Gak nyangka nanti meninggal. Baru saja. Nah, itu akan ada cerita kayak itu, Pak. Oh, meninggal ya, baru saja. Bakal ada cerita itu, Pak. Lalu mereka akan mengatakan, tapi dia orangnya baik. Itu indahnya. Ya, tapi kalau ceritanya, oh, meninggal iya. Dia sih sebetulnya, nah ini ceritanya berbahaya ini. Ya, dia sih orangnya. Ini bahaya loh, Pak. Wallahi, dan itu akan disuarakan oleh siapapun teman kita. Hanya dua, kebaikannya ataupun keburukannya. Ketika masih hidup mungkin nggak berani menceritakan apa? Keburukannya. Tapi besok ketika meninggal dunia, mungkin A sampai Z, keburukannya akan dibuka oleh teman kita. Illa al-muttaqun, yang amanah, hanya orang-orang yang takwa akan menjaga kejelekan, keburukan saudaranya, dan dia akan mengamini, mengatakan, saya tidak melihat keburukannya si fulan, saya akan hanya melihat kebaikannya si fulan. Tapi teman seperti itu, kata Nabi, nadirun, teman seperti itu langka, angel, sedikit sekali. Gitu, Pak ya. Kebanyakan apa? Ya, sampai tidur ngoroknya pun nanti diceritakan. Wah, dia sih meninggal. Saya ingat tuh apa? Kemarin itu tidurnya apa? Waduh, nyanyi terus. Ya, tidur kayak kelecer. Apa itu? Muter gitu. Itu, Pak. Padahal yang nyaman manusia tuh kebaikannya pasti ada ya. Ya, filosofi kita berteman tuh seperti ikan. Ya, segemuk, setebal apapun ikan punya daging, ya, pasti ada tulangnya, ya. Dan juga sekurus apapun ikan yang bertulang itu, pasti dia menyimpan daging. Mestinya, ya, ekspos kebaikannya, lupakan keburukannya. Tapi sifat manusia seperti itu sedikit, Pak. Hanya sedikit, kebanyakan apa? Melupakan kebaikannya, kemudian memunculkan apa? Ya, maka jadilah teman-teman yang takwa, karena orang yang takwa insya Allah amanah. Bukan hanya ketika masih hidup, bahkan ketika meninggal dunia akan dijaga kekurangan dan aib saudaranya. Maka beruntunglah bagi orang yang punya teman-teman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, halaman 10. Qanaah, telaga yang tak pernah kering. Bila tadi kita menceritakan dunia sebagaimana samudra yang penuh dengan kenikmatan dan semua orang tergiur, maka solusinya adalah qanaah. Karena dunia semakin kita kejar maka semakin haus. Ya, semakin kita kejar maka semakin gak puas. Ya, maka kuncinya qanaah. Qanaah, telaga yang gak pernah kering. Kalau kita punya qanaah, maka qanaah itu adalah samudra, telaga yang kapanpun tidak akan pernah kering. Artinya apa? Siapapun yang memiliki sifat qanaah, maka jiwanya akan terasa cukup, tenang, dan senang. Tanpa itu, maka manusia akan terus mengatakan, saya nggak pernah cukup, saya selalu kekurangan, dan selalu gelisah. Kenapa? Karena nggak pernah merasa cukup dengan apa? Dunianya. Baik. Kata beliau, di halaman 11, di alinea bawah, qanaah adalah harta simpanan yang tidak pernah habis, dan telaga kehidupan yang tidak pernah kering mata airnya. Sehingga Abu Hazm berkata, siapa yang mempunyai tiga sifat ini maka akan menjadi sempurna akalnya. Pertama,
orang yang mengenali dirinya. 2, orang yang mampu menjaga lisannya. Dan ketiga, orang yang berharap qanaah terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sifat 3 ini atau 3 sifat ini, maka dia termasuk orang yang memiliki sifat qanaah, maka dia akan terus hidupnya mendapatkan kebahagiaan, baik itu dilapangkan rezekinya maupun disempitkan rezekinya, tetap dia akan bahagia. Sebagaimana hadis di atas sebelum yang tadi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi fakadam hizat lahu dunya. Siapa yang merasa aman atas keluarganya, sehat badannya, ada sesuatu yang dimakan pada hari-harinya, maka seakan dia mendapatkan dunia beserta seluruh isinya. Itu yang namanya qanaah. Lalu kata Ibnu Qayyim, nikmat ada 3 macam. Nikmat yang telah berhasil diraih dan dirasakan oleh seorang hamba. 1. 2, nikmat yang sedang ditunggu kehadirannya. Dan 3, nikmat ada namun tidak dirasakan seorang hamba. Anda ulangi. Kata beliau, nikmat itu ada 3 macam. Nikmat yang telah berhasil diraih dan dirasakan oleh seorang hamba. Mudah-mudahan kita punya seperti ini. Nikmat yang sudah diraih, diusahakan dan bisa dinikmati. Ya, kita punya ilmu, bekerja, Allah kasih karunia asbab itu rezeki dan kita bisa menikmatinya. Yang kedua, nikmat yang sedang ditunggu kehadirannya. Nah, ini termasuk yang tamak. Orang yang sudah mendapatkan nikmat tapi masih menunggu kedatangan nikmat yang lainnya. Yang lebih parah lagi, ada orang yang menunggu nikmat yang lainnya dibarengi dengan orang yang tidak rela ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ada yang banyak gitu kan? Dia menunggu nikmat yang lain plus dia tidak rela ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Ini bahaya. Dan yang ketiga, ada nikmat yang ada namun tidak dirasakan oleh seorang hamba. Ini namanya kufur nikmat. Pernah gak merasakan ini, Pak? Bangun tidur, badan sehat. Duit di ATM, di bank lah ya, masih ada. Ada untuk beli macam-macam gitu ya. Iya. Anak punya, istri punya, mobil punya, rumah punya sendiri. Tapi bangun tidur masih gelisah mikirin dunia. Ini yang ketiga nih. Dia punya nikmat, tapi dia tidak merasakannya. Atau yang kedua, dia banyak nikmat tapi dia tidak menikmati nikmat tersebut. Ini juga banyak. Punya nikmat tapi tidak menikmati nikmat tersebut. Punya mobil bagus, nggak pernah naik mobil. Punya atau bisa beli makanan enak-enak, tapi nggak boleh makan enak-enak. Bahkan punya spring bed yang bagus, kata dokter nggak boleh tidur di spring bed. Ini namanya apa? Dia mendapatkan nikmat tapi tidak merasakan nikmat. Gimana kalau begitu? Nikmat apa musibah? Musibah. Dan kita berlindung dari ini. Ya, berlindung dari. Ada orang yang seperti itu, Pak. Nah, padahal nikmat sate kambing itu. Apalagi kambing muda ya. Yang baru umur berapa? Boleh itu ya, enak juga. Dah boleh. Malah kata dokternya, boleh sih Pak, tapi cuma dijilatin tusuknya aja. Kan menyedihkan itu. Ya, dokternya juga gak aling-aling ngomong ya. Boleh, tapi dijilatin apa? Tusuknya aja. Kan menyedihkan gitu kan. Masya Allah. Padahal semuanya mestinya apa? Dapat nikmat, pengennya juga namanya nikmat, pengen bisa dinikmati. Maka kuncinya qanaah dan syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah memberikan nikmat, plus kita ditakdirkan bisa menikmati nikmat tersebut insya Allah. Itu yang keberapa tadi? Di halaman 12 ya. Halaman 12. Kemudian halaman 12 masih di alinea kedua. Hadis dari Nabi SAW. Ma di'bani ja'i'ani ursila fi ghunamin fa afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mal wasyarafi lidinihi. Tidaklah 2 serigala yang ja'i'ani, yang dalam keadaan lapar. Kemudian dilepas pada 1 ekor kambing, gitu kan? Ekor kambing.
Maka lebih merusak lagi orang yang rakus harta ambisi dunia. Ini dua serigala dilepas, ada seekor kambing. Tentunya serigala ini jangankan lapar, dalam keadaan kenyang pun pasti kambing tetap dimangsa. Tapi kata Nabi, jauh lebih merusak manusia yang rakus terhadap dunia. Jauh akan merusak orang yang rakus terhadap dunia. Kenapa? Karena bukan cuma serigala. Pemilik serigalanya bahkan dunianya akan dimangsa. Itu bahayanya orang yang cinta dunia. Dan Nabi mewanti-wanti, kata Nabi alaihissalam, ya, di akhir zaman kaum muslimin banyak seperti buih lautan. Tetapi mereka tidak disegani oleh musuh-musuh mereka, tidak disegani oleh Yahudi, Zionis, tidak disegani. Kenapa? Karena mereka tertimpa penyakit, dua penyakit. Apa? Al-wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Sehingga tidak dihargai lagi kaum muslimin oleh siapa? Musuh-musuh mereka. Bayangkan, Pak. Pada zaman Nabi alaihissalam, ya, ketika Nabi mau berperang, 3 bulan sebelum bertemu dengan Nabi, mereka sudah kusak-kusuk ketakutan. Kenapa? Allah kasih izzah, kemuliaan kepada mereka, kaum muslimin. Hari ini enggak, Pak. Hari ini enggak. Bayangin, Pak. Beberapa waktu kita lihat di video, ada orang adzan tiba-tiba masuk ditampar. Di Malaysia, di Indonesia. Bahkan imam dibunuh. Itu zaman-zaman dulu, ya mungkin yang lahir tahun 80 aja belum pernah terjadi. Kenapa? Mereka yang di masjid masih memiliki izzah, kemuliaan, disegani loh, Pak. Hari ini enggak. Kenapa? Mungkin mereka pun juga sudah terjangkiti dengan dua penyakit, cinta dunia dan takut mati. Dulu, Pak, anak kan lahir 74-an. Itu motonya santri dulu, kenapa santri belajar silat? Karena guru bilang, kalau zaman dulu, ketika mau ceramah seperti ini, jangan-jangan diserang Belanda dan lain sebagainya. Maka kalau jadi ustadz kiai mesti apa? Jagoan. Maka santri dulu belajar silat, ya kan? Dan kena izahnya kiai dulu memang disegani loh, Pak. Disegani. Belajar silat, belajar taekwondo, macam-macam, sampai belajar yang gak jelas juga dipelajari, ya kan? Ya gak jelas, Pak. Maka santri belajar ilmu pelet kan gak jelas loh, Pak. Ya, emangnya santri gak diminati santriwati kan? Belajar pelet, kita kan nggak benar juga. Iya seperti kenapa? Biar seperti jagoan loh, Pak. Biar jagoan. Nah, ternyata kenapa kiai dulu tuh izzahnya, kemuliaannya disegani luar biasa gitu, Pak. Hari ini berbeda loh, Pak. Ya, lah kiai sekarang beda loh, Pak. Pak kiai sekarang beda, Pak. Kenapa? Karena cinta dunia sudah nggak dihargain lagi loh, Pak. Ya, nggak usah disebut kiainya. Gak usah disebut kiai, karena kita gak sedang menyebut kiai. Cuman ada seperti itu. Itu cinta dunia, dan jelas kalau sudah cinta dunia, satu paket pasti takut mati. Sudah hilang izzahnya kiai, sudah hilang. Orang pun juga dilelukan, lagi ceramah juga diteriakin, Pak. Dulu mana berani loh, Pak. Ngaji zaman dahulu kala, Pak. Ya, buka buku bunyi saja gak berani. Kenapa? Khawatir kalau ilmu juga manfaat. Dulu begitu, Pak. Kalau bahasa kampungnya kewalat. Begitu, Pak. Oh, sekarang kiai suruh turun dari panggung. Ya kan? Sudah gak ada izzahnya, gak ada kemuliaannya. Padahal Allah menyebutkan, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a." Barang siapa yang memiliki izzah, menginginkan izzah, kemuliaan, maka sesungguhnya kemuliaan hanya milik siapa? Allah. Hilangkan cinta dunia, hilangkan takut mati, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Baik, kita masuk bab kedua. Jadi ana bacakan yang masih keterangannya sama, jadi ana lewat. Bab yang kedua, menjemput kematian. Baik. Ini coba kalau kita pahami bab ini, sebenarnya kita yang dijemput kematian atau kita yang menjemput kematian? Iya, kita yang dijemput kematian atau kita yang menjemput kematian? Ya? Sahih. Umur kita itu sebenarnya bertambah atau berkurang? Berarti kalau berkurang berarti sebetulnya kita yang menjemput. Kita yang menjemput. Ini suka salah. Nanti kita dijemput. Bahkan nanti ada dalam hadisnya, ya, tidaklah Allah mewafatkan seseorang, melainkan Allah itu akan menyempurnakan rezekinya. Ya kan?
Untuk apa, Pak? Biar dia bisa menjemput apa? Karena kematian sudah ditentukan. Bahkan bukan cuma rezekinya, Pak, tempat kematiannya. Ini mungkin barangkali ada yang di sini tiba-tiba pulang kampung. Sebenarnya bukan pulang kampung, Pak, tapi dia menjemput apa? Sampai ada orang yang nggak ngerti agama mengatakan, coba kalau dia nggak pulang ke Solo. Mohon maaf, ada orang Solo. Coba kalau nggak pulang ke Surabaya. Surabaya. Coba kalau nggak pulang ke Tasik, ke Ciamis, itu kan? Nah, Solo juga. Itu kan artinya apa? Boleh jadi pulang kampung itu sebetulnya pulang kampung tapi menjemput kematian. Jadi bukan dijemput, Pak, menjemput. Bukan pulang kampung, Pak, dipulangkan itu kan. Dipulangkan oleh Allah, menjemput kematian. Bukan dijemput kematian. Contoh, dulu anak pernah ngomong juga di Masjid Kuba, di rel kita Benteng Betawi. Ada sepasang pengantin baru yang belum malam pertama tapi mau ngebesan. Kalau tidak salah 2 mobil Kijang ya sama Avanza. Benteng Betawi. Sore-sore badak asar, Pak. Kelindes kereta. Tetapi qadalu wa masyaallah, itu yang meninggal hanya rombongan yang di belakang. Yakni yang ada pengantinnya, Pak. Yang nganter satu mobil selamat, Pak. Maksudnya bukan selamat kematian, karena nggak ada orang yang selamat dari kematian. Belum. Ini yang pengantinnya. Belum malam pertama, sore, sebentar lagi, jam segini. Maghrib kan sebentar lagi loh, Pak. Berarti dia jalannya menuju kebiasaannya sebetulnya apa? Menjemput kematian. Masya Allah. Itu takdir Allah. Dan kata Allah Azza wa Jalla, kalau memang dia akan menjemput kematian, walaupun dia tidak ada hajat, maka Allah akan gerakkan orang tersebut menuju suatu kebutuhan. Kenapa? Karena dia akan menjemput siapa? Kematian. Maka nanti ada dalilnya di sini. Itu ya. Jadi harus dipahami sekarang bukan dijemput, tapi sebetulnya kita yang menjemput. Makanya kalau sudah kita menjemput kan sudah siap-siap sebetulnya. Tandanya kita akan menjemput apa diantaranya? Ya uban. Itu tandanya, Pak. Tandanya yang udah beruban tuh sebentar lagi dia akan menjemput apa? Kematian, bukan dijemput, Pak. Gigi itu ya menjemput. Akan menjemput. Karena memang sudah dekat sebetulnya, sudah dekat waktunya. Ini apa yang lama-lama enggak, ini sudah dekat semua. Sudah dekat semua, ya. Sudah pada waktunya. Nggak tahu di Masjid Kuba siapa yang bisa ngumumin itu? Yang biasa ngumumin siapa? Semoga Allah panjangkan umurnya. Ya artinya gini loh, Pak. Yang ngumumin itu juga suatu saat akan diumumin. Kan gitu kan? Suatu saat akan diumumin. Mudah-mudahan setelah habis jamaah Kuba gitu loh. Tapi kapan habisnya kan nggak pernah habis. Ini babnya. Lalu kemudian kalau kita akan menjemput kematian, maka ilmu yang pertama kita mesti mengingat kematian tersebut, mengingat makhluk yang akan kita jemput. Ya kalau akan dijemput mah ngapain diingatin, Pak? Karena kita akan menjemput maka harus diingat, gitu kan? Kalau dijemput ngapain diingat, Pak? Bapak mau dijemput, gitu kan? Ngapain ingat-ingat yang jemput? Ya toh? Karena itu urusan dia kan. Tapi kalau kita akan menjemput berarti kan diingetin, oh saya akan menjemput siapa? Kematian. Bagaimana sih kematian itu modelnya? Kalau bajunya seperti apa? Itu, Pak. Nah, bajunya kematian kan sudah ada. Berapa ukurannya? Ukurannya berapa, Pak? Baju kematian itu kain kapannya? Gitu. Itu baju kematian itu. Mesti dipelajari warnanya gitu kan, modelnya gitu kan. Waktunya. Jadi harus diingat. Kita harus mengingat kematian karena kita bukan akan dijemput, karena kita akan menjemput kematian. Masya Allah. Tadi saya dijemput di gerbang Royal, gerbang Taman Royal 2. Enggak, Pak, karena tadi mau ke rumah kata Bapak itu. Ya, mau ke rumah, saya bilang saling memudahkan. Akhirnya saya naik motor ke gerbang Taman Royal 2. Karena ada khutbah Jumat di Blok B Jumat. Alhamdulillah sampai di Blok B kita dapat karcis makan, Pak ya. Dapat makan walaupun cuma telur dadar, telur bulat itu ya. Alhamdulillah. 700 loh, Pak, dibagi di sana. Jamaahnya tuh dapat makan semua. Jumat berkah. Jumat
berkah. Nah, ya sampai ke sini kan tadi, alhamdulillah. Nah, itu namanya saling memudahkan. Dan saya mengingat Pak Taufani, kenapa? Karena saya akan menjemput beliau di gerbang Taman Raya 2. Ya, beliau juga mengingat saya, kenapa? Karena dia akan menjemput saya di situ. Itu enaknya saling apa? Saling mengingatkan, Pak. Saling mengingat, kenapa? Karena akan saling menjemput. Saling mengingat, karena akan saling menjemput. Lah kan gini loh. Lah gini loh, Pak. Kita akan menjemput kematian, ya kan? Berarti kita pun juga akan ketemu yang akan kita jemput kita. Iya kan? Pembawa itu siapa yang mengantarkan? Malaikat maut. Itu kan? Karakternya, sifatnya. Oh, ternyata malaikat maut itu senangnya begini kan gitu kan? Harus kita usahakan. Kan gitu kan? Dan jangan sampai menyulitkan yang akan kita jemput. Bahaya loh, Pak. Kalau menyulitkan yang akan kita jemput, dia marah, kita sengsara. Coba, mau gak tahu marahnya malaikat maut nanti? Jangan deh. Kalau kita susah nanti marah malaikat maut. Akhirnya apa, Pak? Matinya dibikin susah. Ruhnya mestinya dicabutnya pelan, akhirnya apa? Kasar. Kenapa? Karena dia marah. Kenapa? Yang menjemputnya yang menjengkelkan loh, Pak. Apa? Menjengkelkan. Hati-hati loh, Pak. Maka mestinya harus tahu diri, ya. Harus saling meringankan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menjengkelkan malaikat. Ya, masa udah kayak begini menjengkelkan malaikat maut tuh, Pak. Sekali lindas sudah hancur lebur loh, Pak. Kalau menjengkelkan malaikat maut. Nah, kemudian kenapa harus mengingat kematian? Karena kita yang menjemput karakteristik manusia di ayat 96 surah Al-Baqarah di halaman 18, karena kebanyakan manusia menginginkan umurnya itu lebih dari 1000 tahun. Wala tajidannahum ahrasun nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahduhum law yu'ammaru alfasana. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan mendapati mereka manusia yang paling loba kepada kehidupan. Tamak ingin umurnya panjang sampai mereka menginginkan hidup di dunia 1000 tahun. Masya Allah. Dikira kalau 1000 tahun tuh enak kali. Ya. Ya pasti bukan nyusahin lagi, Pak. Udah gak jelas. Iya kan? Itu baru rambut habis udah nyusahin, Pak ya. Artinya apa? Ya itu termasuk mengurangi pencarian yang jualan sampo loh, Pak. Iya kan? Kalau botak semua kan sampo gak laku. Kan gitu kan? Belum lagi kalau apa? Sudah rambutnya, giginya. Ya kan? Yang menguntungkan apa, Pak? Ya banyak gitu. Merugikannya banyak. Itu kalau umur di atas berapa tadi? 70. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Tetapi memang hakikatnya manusia itu begitu. Itu menunjukkan apa? Saking gak pernah mengingat makhluk yang akan kita jemput, ya, kematian seakan-akan akan hidup 1000 tahun. Waliyadzubillah. Ya, kita tuh ya mudah-mudahan lah yang di sini 100 lah maksimal. Tapi resiko ditanggung sendiri loh, Pak. Nyusahin lah pasti 100 itu. Ya. Itu. Masih untung ke masjid ada yang nuntun. Kalau ke masjid ada yang nuntun gimana? Ya kan kita kalau sering ke masjid, gak ke masjid nangis loh, Pak. Apalagi hari Jumat kan, dengar orang, Masya Allah. Kenapa? Masya Allah. Tapi kan nanti akan dijadikan ganteng lagi loh, Pak. Masya Allah. Ini pandang yang gini tuh gak laku besok di surga. Gak ada. Ya gak laku. Nanti pandang yang umur 20 ya, ganteng ya gitu kan. Itu. Jadi surga itu gak nerima yang jelek loh, Pak. Surga itu gak nerima orang jelek. Surga itu nerima yang ganteng. Ganteng. Yang muda-muda ganteng. Ganteng. Tapi kalau Bapak pengen lebih ganteng, cepat ganteng ya, meninggal lebih awal. Meninggal lebih awal. Alhamdulillah. Kita lanjut, Pak. Kemudian Nabi katakan, masih di alinea kedua, halaman 18. Aksiru min dzikri hadi miladat al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, ya mengingat penghancur kenikmatan, yakni kematian. Kalau sudah ingat kematian itu, Pak, maka semua yang nikmat tidak menjadi nikmat, yang enak tidak menjadi enak. Bahkan makan pun mungkin lapar gak jadi lapar. Kapan? Kalau kita benar-benar ingat apa? Kematian. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita makan masih enak. Karena apa? Jarang ingat. Kalau ingat kematian kita juga gak kesini loh, Pak. Ya, pasti di Kuba terus, gak keluar dari Kuba. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dalam rangka mengingat kematian dengan cara yang lain, insya Allah. Berarti begini perlu ya,
Hah? Kok perlu, Pak? 6 bulan sekali. Hadis berikutnya dari Ibnu Umar. Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal ansar. Kata Ibnu Umar, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Datanglah seorang laki-laki dari Ansar. Kemudian sallama 'alan Nabi, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Summa qala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya, mukmin yang paling utama itu yang seperti apa? Qala, Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Yang paling baik akhlaknya. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Ayyul mu'min akais?" Mukmin yang mana yang paling cerdas? Itu. Beda ya, yang paling baik dengan yang paling cerdas. Qala, maka Nabi menjawab, "Aktsarum lil mauti dhiqran." Yakni orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan mereka yang bukan hanya saja banyak mengingat kematian, tapi banyak mempersiapkan bekal untuk kematian. Itu mukmin yang paling cerdas. Ingat kematian, kemudian diikuti dengan memperbanyak bekal menuju kematian. Itu mukmin yang paling akais, kata Nabi, yang paling cerdas. Lawan cerdas apa? Bodoh. Berarti yang tidak mengingat kematian, yang tidak memperbanyak bekal untuk kematian namanya bodoh. Ini menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan juga ada teman gak ada orang, bodoh lo kamu. Ya gak boleh juga. Kan mungkin ada udzur, ada udzur dan lain sebagainya. Kita lanjut. Halaman 20. Kita paskan sampai jam 5 Pak ya? Ya. Semua jiwa pasti mati. Semua jiwa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dulu waktu kecil Pak, seakan-akan saya punya pikiran dengan kekecilannya dulu. Yang meninggal itu hanya orang tua aja. Kenapa dulu di kampung tuh Pak dengar orang meninggal tuh lama? Rasanya, betul ya? Dengar orang meninggal tuh dari saat, kayaknya puluhan tahun. Baru dengar ada orang. Sekarang coba Pak. Itu di Royal kapan terakhir meninggal? Nah, itu nanti ada lagi tuh. Minggu besok. Ada terus. Masya Allah itu. Nah, bisa. Ya, itu kan bisa gitu. Berarti kan kalau istilah kuota haji itu semakin banyak, semakin apa? Cepat. Itu Pak. Ini faktanya hari ini. Kalau dulu susah Pak dengar mati itu kayaknya, ini yang mati yang tua aja kayaknya. Atau yang sakitnya bener-bener, bener parah gitu kan. Kenapa? Saking langkanya. Kenapa? Memang umur orang tua dulu tuh rata-rata panjang. Itu kan susah Pak. Kalau sekarang ya rata-rata begitu, 50, 60. 60 dikit, 70 lewat. 70 cuma 73, game juga. Begitu Pak. Jarang loh Pak. Jarang lewat seperti itu. Maka di halaman berikutnya, halaman 23, Anda bacakan aja dulu hadisnya. Halaman 23, alinea kedua dari bawah. A'maru ummati ma baina sitina ila sab'in wa aqallu ma yazuzu dali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Dan yang melewati 70 tahun itu akol. Ya, kuantitasnya sedikit. Kalau Nabi sudah mengatakan rata-rata 60. Masya Allah kan? Rata-rata 60 tahun. Yang 70 tuh sedikit. Ya kalau misalkan ada tetangga kita, ya jumlahnya sedikit yang sampai usia 70. Tapi rata-rata kata Nabi, nanti meninggalnya umatku itu di bawah 70. Alhamdulillah. Ya 60 kan Pak? Nggak sampai 70 kan? 65 kan? Ya mudah-mudahan sampai 7. Tapi kata Nabi nggak sampai 70. Bukan Bapak ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak. Yang 70 itu sedikit, kebanyakan 60. Bahkan faktanya sekarang kurang dari 60. Coba perhatikan. Makanya kalau diumumin kan paling terdengar itu 2. Ya, si fulan meninggal dunia ya, umur sekian. Ya kan? Itu kan umur sekian. Itu Pak. Dan di nisan itu yang ditulis apa? Lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Itu aja Pak, enggak ada yang lahir. Nah, gitu ya. Nah, ini umur kita. Baik. Kemudian kalau masih ada yang membantah tentang setiap jiwa pasti mati, Allah katakan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-8. Ayat ke-8 di halaman 21.
Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ini Allah menjelaskan, katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian tafirru. Farra yafirru. Ya, firaran itu namanya lari dengan kencang. Firaran itu lari dengan kencang. Karena lari yang biasa itu saro yasiru. Ya, itu sari jalan yang biasa. Atau sa'a yas'a, itu jalan biasa. Tapi kalau sudah lari memakai bahasa fafirru. Artinya manusia itu dengan segala cara, Pak, ingin umurnya panjang. Sebetulnya mengatakannya halus, bukan takut mati, tapi ingin umurnya panjang dengan segala cara. Vitamin, suplemen, olahraga pun macam-macam ada, sesuai dengan umur, sesuai dengan penyakit. Iya kan? Sesuai dengan umur, sesuai dengan itu Quran menyebutkan sebenarnya Anda itu adalah fafiru, lari dari kematian, ingin lari dari kematian. Tapi sebetulnya fa innahu mulaqikum, tetap akan berjumpa dengan makhluk yang namanya kematian. Dan setelah itu akan dikembalikan kepada Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam keadaan pasif. Dalam keadaan pasif. Apa itu pasif itu maknanya di situ? Nerima saja. Nerima saja. Kalau seandainya kita meninggal dunia, Pak, nggak ada yang nguburin, apa kita protes? Ya, mau protes kepada siapa? Berarti turjaun, menerima saja. Ada yang ngapanin kita satu helai gitu kan? Ya kan? Kita nggak bisa protes, Pak. 2 helai juga nggak bisa protes. Mau dikubur di tanah atau di kuburan yang penuh air juga nggak bisa protes. Ini makna turjaun. Kita dikembalikan dalam keadaan pasif. Kalau kita bisa ngomong, minta kan boleh aja kan? Minta dikubur di mana? Hah? Nah, minta di Mekah. Ya tuh Sandiogi Hilma gak ada apa-apanya, Pak. Malaikatnya masih galak di situ. Malaikatnya masih galak di situ, tapi pengen dikuburkan bersama syuhada gitu kan. Kalau kita bisa apa? Minta. Ini bisa kan? Bahkan meninggalnya setelah tawaf gitu kan, atau di Raudhah persis. Waduh, luar biasa. Kalau enggak di Palestina, tiba-tiba subuh-subuh pandang udah di Palestina kan, baru nyampe ketembak. Itu kan belum apa-apa ketembak, berarti kan syahid itu kan. Kalau bisa, tapi kalimat turjaun dalam keadaan pasif. Udah selesai. Yang nyolatin siapa di Kuba nggak tahu, Pak. Yang mandi juga siapa, yang nguburin siapa? Terima beres. Terima beres. Nah, itu terima beres, terima bersih. Nah, kemudian halaman berikutnya, setiap jiwa akan mati, halaman berikutnya rindu bertemu Allah. Ana simpulkan bab ini atau judul ini, rindu bertemu Allah. Setiap manusia itu ada 3 karakteristik kematian. Yang pertama, kalau dalam judul ini rindu bertemu Allah, namanya adalah liqa'ul habib. Liqa'ul habib, yakni dia rindu berjumpa kekasihnya. Ya, liqa'ul habib. Ada orang yang meninggal dunia, meninggalnya betul-betul, ya. Kenapa? Karena dia rindu berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini meninggal siapa? Orang-orang yang mati syahid. Para wali Allah. Wali Allah yang benar loh, Pak. Wali Allah yang beriman bertakwa. Dia kematian itu dirindukan oleh mereka. Kenapa? Karena mereka bukan gak senang dunia, tapi mereka lebih rindu lagi negeri akhirat. Bahkan rindu berjumpa dengan siapa? Allah. Maka rindu bertemu Allah berarti namanya liqa'ul habib. Dia rindu berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada yang disebut dengan tuhfah. Karakteristik kematian yang kedua, tuhfah. Ada di halaman 23, Pak. Alinea paling bawah. Apa itu tuhfah? Yakni kematian secara mendadak, tiba-tiba. Nah, kematian secara mendadak, tiba-tiba bagi orang yang beriman namanya tuhfah, namanya hadiah. Jadi kalau ada orang beriman, orang soleh, kemudian meninggal secara tiba-tiba, itu kata Nabi dia mendapatkan hadiah terbaiknya dari Allah. Iya. Tapi kadang-kadang kita buruk sangka sama orang yang meninggal mendadak itu. Tapi kalau beriman itu hadiah apa dari Allah? Hadiah kado terbaik dari Allah bagi orang yang beriman, dia diwafatkan dalam keadaan tiba-tiba. Gitu. Itu hadiah.
Nah, itu namanya meninggal habis makan kebuli. Enggak tiba-tiba dia meninggal makan dulu. Selak tulang. Selak tulang. Tulangnya tulang unta lagi kan. Nah, itu kan. Ini secara tiba-tiba. Nah, kita itu kalau udah meninggal secara tiba-tiba apa usahanya? Jantung. Serangan jantung. Padahal bagi orang beriman itu hadiah terbaik, kado terindah dari siapa? Dari Allah. Nah, yang ketiga, Kalau ada serangan jantung, tapi bagus lagi, semangat lagi Pak Topan, Pak. Pak Topan tuh. maksudnya orang itu kalau meninggal dikatakan serangan jantung mendadak. Padahal tidak ada orang yang meninggal tidak diserang jantungnya. Semua orang tuh meninggal diserang jantungnya. Ya, karena kalau jantungnya masih hidup berarti kan nggak meninggal, gitu kan? Maka semuanya diserang jantungnya kan, gitu kan? Diserang jantungnya. Suatu saat kita juga akan diserang jantung kita. Diberhentikan oleh Allah, jantungnya tidak bergerak lagi, gitu kan? Semua diserang jantung. Ya, serang. Ya. Nggak ada yang bilang, oh dia meninggal ketimpa patok. Patok apa? Patok takdir, gitu kan? Ya belum tentu juga. Yang jelas kena serangan jantung. Baik ya. Yang ketiga, karakteristik orang meninggal itu ada yang namanya mustarihun wa mustarohun. Istirahat, ada juga yang diistirahatkan. Mustarihun wa mustarohun. Halaman 24, alinea paling atas. Mustarihun wa mustarohun. Dia telah beristirahat dan telah diistirahatkan. Ada dua. Kalau dia telah istirahat, mananya apa dia? Ya, dia istirahat, Pak. Istirahat dari apa? Kepenatan dunia. Dari tugas-tugas yang melelahkan ini. Diistirahat karena meninggal. Ya kan? Orang meninggal diistirahatkan adalah istirahat dari amalan-amalan solehnya. Nggak sholat lagi. Nggak puasa lagi. Nggak camping lagi. Kenapa? Karena dia sudah di apa? Istirahat, Pak. Tapi ada yang diistirahatkan. Beda itu. Diistirahatkan dari apa? Keburukannya. Ya, ketika dia jahat, Pak, dia melakukan keburukan kepada orang-orang, dimatikan oleh Allah, berarti dia diistirahatkan. Nah, yang kita inginkan itu adalah istirahat. Maka ini bahasa ini, hadis ini dipakai orang Nasrani. Mereka mengatakan apa kalau kematian? Rest in peace. Mereka istirahat dalam tenang. Padahal sebetulnya hadis itu Nabi katakan orang beriman, orang soleh berarti kalau meninggal dia istirahat dari apa? Perintah-perintah Allah. Kalau istirahat enak ya? Maka hadisnya kalau dia istirahat maka begitu dibangkitkan di kubur dimudahkan ditanya oleh malaikat, Allah katakan num naumatal arus, tidurlah Anda sebagaimana tidurnya pengantin baru, istirahat total dia. Ya, maka sebelum kita istirahat maka tetap kita wajib beramal sebelum istirahat. Kalau ada bilang Ustaz saya udah pengen istirahat, berarti udah pengen diistirahatkan. Mintalah kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Nah, itu doa pengen segera nah, itu baca Pak nanti ya agar segera tapi itu gak salah karena diistirahatkan baik. Karena hasanah kan fid dunya dan hasanah fil akhirah. Jam berapa ini? Nah, berarti kita cukupkan dulu. Nanti masuk kepada pedihnya sakaratul maut insyaallah. Ya mudah-mudahan lah kalau nggak selesai semua, ya sebagian besarnya selesai. Lanjut lagi insyaallah. Baik, kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.